Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Anak-anakku yang pintar dan baik, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semangat meraih mimpimu, citamu untuk kamu, keluargamu, sekelilingmu, dan negaramu. Bagaimana caranya? Belajar tentunya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan belajar bersama, yaitu menelaah teks pidato persuasif. Menelaah teks pidato persuasif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam menelaah teks pidato persuasif? Kita ketahui bersama dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian yang harus kalian tuju, yaitu nanti kalian diharapkan bisa menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik, ya, antara lain sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Kemudian tujuan yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, antara lain sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif, ya. Menentukan struktur teks pidato persuasif yang tepat, kemudian menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat, menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat. Baik anak-anakku, ya, itu untuk menelaah teks pidato persuasif. Cermati kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Berikutnya anak-anak, coba kita lihat bersama gambar di bawah ini. Kalian tentunya sudah pernah melihat tokoh-tokoh bagaimana dia berpidato, ya. Ini saya berikan contoh gambarnya, ya. Ada Presiden Soekarno, ya, presiden pertama kita. Ini adalah tokoh presiden yang memiliki cara berpidato yang luar biasa, yang bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia menjadi yang memerdekakan negara kita, ya. Kemudian ini adalah B.J. Habibie, seorang tokoh juga, tokoh Indonesia yang cerdas karena kemampuannya membuat kapal terbang. Kemudian ini bisa dilihat gambar-gambar berikut, itu adalah contoh orang berpidato, ya. Ya, baik anak-anak, kita coba lihat bersama-sama pada contoh teks pidato, gambaran contoh teks pidato. Dicermati anak-anak, ya. Di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu wali kelas serta teman-teman kalian yang saya cintai. Nah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dan seterusnya. Lalu teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia, dan seterusnya. Kalian nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya, nanti akan terlalu lama nanti. Nah, ini adalah paragraf kedua dari bagian isi pidato di situ, ya. Teman-teman sekalian,
sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan seterusnya. Nah, kemudian ada sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, salam untuk situ. Wassalamualaikum atau sekian, terima kasih. Nah, itulah. Kemudian nanti coba perhatikan bagian yang vakum warna ini, ya. Bagian warna kuning di sini. Ini yang dimaksud dengan bagian pendahuluan. Sedangkan ada assalamualaikum, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seterusnya, ini merupakan bagian salam pembuka. Nah, yang Pak Guru beri warna hijau, nah, hijau kebiru-biruan ya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan isi pidato. Isinya tentang apa? Membicarakan masalah apa? Ternyata yang dibicarakan adalah masalah lingkungan. Bagaimana kita menghadapi lingkungan, ya, supaya lingkungan itu bersih. Kemudian bagian yang Pak Guru warna hijau ini adalah bagian penutup. Nah, nanti ada salam penutup. Salam penutup itu wassalamualaikum atau sekian, terima kasih, dan salam penutup. Nah, itu untuk teks yang kalian cermati. Setelah kalian mengamati contoh teks pidato, kita akan menemukan struktur teks pidato. Apa yang dibicarakan tadi, tentunya kalian sudah mulai menebak apa strukturnya di situ. Ya, pertama tadi dari struktur apa tadi? Ya, pendahuluan. Pendahuluan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian. Tadi ada salam pembuka, ucapan sapaan, dan ucapan syukur. Nah, itu bagian pendahuluan. Lalu berikutnya apa? Isi pidato. Nah, isi pidato merupakan bagian inti pidato, apa yang mau disampaikan, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa himbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator pada bagian ini. Pembicara dapat menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam isi pidato tadi apa? Yaitu tentang lingkungan. Bagaimana harus menghadapi lingkungan supaya lingkungan kita itu bersih, nyaman, dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya bagian penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal sebagai berikut. Ada harapan. Harapan itu apa? Agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Harapannya dengan lingkungan tadi apa? Ya, supaya kita harus menjaga lingkungan, karena kebersihan adalah bagian dari iman tadi, ya. Kemudian permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan, kekilafan. Ucapan terima kasih kepada pendengar, salam penutup. Nah, seperti tadi ya, wassalam atau sekian, dan seterusnya, itu bagian penutup. Ya, setelah kita menemukan struktur teks pidato, kita mencari atau menemukan ciri kebahasaan teks pidato.
Ciri-ciri kebahasaan yang muncul antara lain, anak-anak, kita cermati bersama. Penggunaan kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contoh, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Mana? Ya, penggunaan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif di sini biasanya ada kata ini, menjaga. Nah, ini kata kerja aktif, jadi ada kata kerja aktifnya. Baik, kita lihat yang kedua, penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Kalau dalam struktur di sekolah, yang paling tinggi ya kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan, lalu kalian sebagai pelajar, yaitu siswa-siswa ya, itu. Nah, ini bisa terlihat ini contohnya yang dimaksud dengan kata sapaan ya, yang Pak Guru warnai merah ini disebut dengan kata sapaan. Diingat-ingat ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, membujuk. Kalau kalian membujuk, meminta ya kepada orang tuamu, itu sebenarnya sudah melakukan persuasif terhadap orang tuamu, terhadap temanmu kalau ingin minta tolong ya. Contohnya, marilah. Nah, ini ada kata-kata marilah, sudah ajakan. Kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu untuk penggunaan kata kerja persuasif. Lalu yang keempat adalah kosakata emotif, merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan ya, perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Nah, contohnya di situ, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Ini sudah membuat kosakata ini ya, emotif. Emotif itu ya berhubungan dengan emosi ya. Orang yang bukan orang yang beriman, ini sebenarnya juga bisa menjadi kata-kata yang emotifnya. Sesungguhnya tidak peduli. Nah, kata-kata tidak peduli itu merupakan kosakata emotif juga ya. Nah, itu untuk kosakata emotif. Kemudian selanjutnya, kosakata bidang ilmu atau istilah merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contoh, dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Mana yang merupakan kosakata bidang ilmu? Ada kata Aedes aegypti. Ini adalah kata dalam bidang ilmu, biasanya IPA ya, nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk sejenis malaria ya.
Baik, kita lanjutkan. Dalam ciri-ciri berikutnya adalah adanya antonim, kata-kata yang berlawanan makna. Misalnya, contohnya di situ ya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, nah, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Nah, kata-kata yang merupakan antonim di sini ya, bukan. Ini yang menjadi ciri antonim, kata bukan, melainkan, ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan yang ketujuh. Ciri-ciri yang lain ada adanya kata benda abstrak, merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Mana yang merupakan kata benda abstrak? Mana? Nah, kita lihat kebersihan. Biasanya yang menggunakan himbuan kean, kebersihan itu merupakan kata benda, tapi kata bendanya kata benda abstrak. Kehidupan, ini juga kata benda abstrak. Kata benda kehidupan itu apa yang tidak bisa dilihat di situ ya, karena abstrak. Kebaikan, kemudian itu saja ya. Nah, itu contoh kata benda abstrak, bisa kalian cermati. Itulah tentang kata benda ya. Baik, kita lihat bagaimana struktur dan ciri kebacaan teks pidato. Kita coba identifikasi, ya. Dari contoh tadi, kita kembali ke contoh teks pidato tadi ya. Kita lihat, nah, ini contohnya tadi ya. Ciri-cirinya juga ada di situ. Lalu ada beberapa hal, tapi yang jelas di situ dari strukturnya kita lihat ini bagian pendahuluan, lalu bagian isi pidato, lalu bagian penutup. Nah, itu yang perlu kita ketahui, yang perlu kalian ketahui tentang teks pidato. Nanti kalian pun juga bisa menulis secara sederhana contoh teks pidato ya, yaitu lewat pendahuluan dulu, jangan tiba-tiba langsung isi, nah, kemudian atau langsung penutup. Nah, itu berarti tidak urut ya. Urutannya kalian kalau membuat teks pidato itu dimulai dari pendahuluan, disapa dulu, menyapa dulu ya, kata sapaan, itu menjadi ciri-ciri. Lalu ada kata sapaan untuk menghormati ya, kepada orang yang kita hormati di situ. Tentunya dari hal yang paling ya, yang tinggi jabatannya, kemudian baru yang paling bawah di situ. Nah, itu cara menghormati. Kemudian kita mulai dari pendahuluan, biasanya berupa ciri-cirinya apa, ada ucapan syukur. Nah, itu. Nah, kemudian untuk isi pidato. Nah, isi pidato ciri-cirinya apa, berupa ada kata kerja ya,
kata kerja mental ya, atau kemudian kata-kata yang ada di sini, yaitu kata apa tadi yang sudah dijelaskan ya. Di situ ada kata benda abstrak tadi ya, dan lain-lain. Nanti kalian pelajari lagi ya, sebelumnya sudah diberikan. Kemudian penutup ya, tentunya ada kata-kata penutup, menegaskan kembali. Di situ ada saran, lalu ada kata penutup, salam penutup di situ ya. Nah, ucapan permohonan maaf di situ juga bisa disampaikan. Nah, itu ciri-cirinya pada bagian penutup. Nah, jadi itu struktur dan ciri-ciri yang perlu kalian ketahui. Baik anak-anak, kita rangkum apa yang sudah kalian pelajari bersama tadi. Yang harus kalian pahami untuk kegiatan pembelajaran mengenai ya, menelaah teks pidato persuasif. Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang struktur teks pidato. Yang tadi ada apa saja? Ya, ada pendahuluan. Yang kedua apa? Ya, isi pidato. Yang ketiga apa, anak-anak? Ya, yang terakhir adalah penutup. Lalu bagian kedua yang kita pelajari tadi apa? Ciri-ciri teks pidato, ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Apa saja ciri-ciri yang kalian ketahui tadi, yang sudah kalian pelajari tadi? Nah, penggunaan kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Saya menjaga, saya menyanyi, saya melakukan ini, saya melakukan itu adalah kalimat aktif. Yang berawalan me itu disebut kalimat aktif. Kemudian penggunaan kata sapaan tadi, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan seterusnya. Penggunaan kalimat persuasif, marilah, sayangilah, dan seterusnya. Itu ciri-ciri kata-kata yang ada pada kalimat persuasif. Ambillah ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah adanya kosakata ya. Ada kosakata bidang keilmuan tadi, ada lawan kata, bukan tadi ya, kemudian kata benda abstrak. Nah, itulah apa yang kita rangkum pada hari ini untuk pembelajaran menelaah teks pidato persuasif yang kita ketahui bersama, kita pelajari bersama tentang struktur teks pidato, ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Ya, sekian, terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan, melihat, mencermati, dan belajar bersama tentang menelaah teks pidato persuasif. Untuk tugas, nanti kalian menunggu tugasnya, yang penting kalian pelajari dulu materinya. Kalau ada ulangan dan tugas, jangan ya dikerjakan pada waktu itu ya, jangan sampai menumpuk. Buat target nilai yang harus kalian cepat kalian capai, jangan sampai nilainya, usahakan yang tinggi ya, cari target nilai yang tinggi. Baik, belajarmu mengubah nasibmu dan citamu. Selamat belajar, semangat belajar. Terima kasih.